Ini soal posisionalitas ya guys. Jadi posisionalitas dari gambar yang mungkin udah kalian tuh lihat beribu-ribu kali lah. Nah ini. Dari yang mengamati, shifting ke yang mengalami, dari yang mengalami ke mengamati. Ini apa nih? Tuh, 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 tuh. Ini manasnya nih. Emosi, pikiran, perasaan. Set, 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 set. Nah, oke. Nangkep ya. Emosi, pikiran, perasaan. Jadi dia terbelenggu, terpenjara. Ya, paham ya? Nah, jadi terus ini siapa? Ini jiwamu. Ada jiwa yang mengamati manas, ada jiwa yang terjebak dalam manas, gitu aja simpelnya. Ya. Nangkep ya? Nah kalau di Kang Abu nih aku 3 nih. Nah aku 3-nya itu kalau saya dipecah lagi, di breakdown lagi ada 2. Aku 3 yang sudah tidak lagi terjebak di manas, ada yang aku 3 yang sudah di luar manas gitu loh, mengamati manas. Oke, karena menurut saya untuk aku 2 dia harus masuk ke jiwa tenang dulu. Nah yang mengamati ini kenapa dibilang jiwa tenang? Karena dia berjarak dengan manas itu sendiri. Ya. Kalau dari perspektif Cohen, aku 3-nya dipecah jadi 2. Ini yang apa namanya? Misalnya ini yang tenang. Ini yang belum tenang gitu loh. Alias jiwanya masih kemerungsung. Ngelek. Aduh, bentar ya. Cek. Masih ngelek kah? Iya nih ngelek kayaknya, ampun deh. Aman? Cek. Ngelek ya? Oke. Ya. Aman, oke. Ya, jadi ada jiwa kamu yang di luar manas, ada jiwa kamu yang di dalam manas. Ada jiwa yang mengalami manas, ada jiwa yang mengamati manas. Oke? Sampai sini paham ya? Ini penting soalnya nih, posisionalitas ini penting. Kamu jiwanya ada di sini atau ada di sini? Simple. Ya. Paham ya? Oke, kalau paham. Nah, jadi lebih gampang nanti mempelajari soal posisionalitas sebagai yang mengalami atau sebagai yang mengamati manas ini gitu loh. Paham ya? Jembatan Shirathul Mustaqim belum, Shirathul Mustaqim mah belum, masih jauh gitu. Karena dia ini baru mutmainah, belum bisa masuk. Ya. Nah, jadi sadarkah kamu kalau realitamu yang tidak menyenangkan itu karena kebiasaanmu sendiri yang pada dasarnya bersumber dari batinmu yang terus-menerus mengakses emosi-emosi rendah di level force, yaitu antara lain sedih, berduka, tak berdaya, takut, malu, dan kecewa. Nah yang diakses tuh manasnya nih. Nah kalau misalnya realita itu
membuat kamu mengalami ini secara dominan, artinya kamu sedang berada posisionalitasnya jiwanya sedang di dalam. Thank you. Ya, paham ya? Nah, jiwa yang berada di dalam Manas dengan jiwa yang di luar Manas itu realitanya itu berbeda loh. Walaupun walaupun dunianya sama. Dunianya sama tapi modelnya berbeda. Nah, ada yang tenang mengamati, ada yang nggak tenang, hanyut mengalami gitu, dikontrol. Ya, jadi yang dimaksud dengan realita yang tidak menyenangkan ya adalah ini. Posisionalitas jiwamu sedang dikuasai oleh Manas dalam keseharian. Ya. Nah, contohnya apa nih? Ini nih contohnya nih. Ya. Stres, depresi, galau, ketakutan sama anxiety. Ya. Cara mengamatinya gimana ya, masih kurang paham? Oh ya nggak apa-apa. Nanti sering-sering mampir aja, lama-lama juga paham kok ya. Nanti dibahas di sini, kalau bingung nanti silahkan ditanyain. Dan cukup lama gitu loh saya berada di level kesadaran korban ini. Jadi pada saat di sini ya posisinya korban gitu, korban atas Manas saya sendiri. Sampai di titik menyalahkan diri sendiri atas semua kondisi yang membawa saya jatuh ke titik terendah dalam hidup saya. Nah, bahayanya adalah begitu masuk ke dalam sini, kalau lama berada di dalam Manas ini, jiwamu itu akan lama-kelamaan mengalami yang namanya depresi. Cenderung ya menyalahkan diri sendiri. Terima kasih Mbak Selena. Nah, pada saat berada di dalam Manas inilah ya, disitulah kalau orang sakit fisik apakah bisa dipastikan? Iya, gitu. Nah, jadi di saat posisionalitas kamu itu sebagai jiwa yang mengalami Manas, disitulah ya, kamu itu akan jatuh ke level kesadaran yang lebih rendah antara guilty feeling. Kau beli coklat sendiri? Ya siap-siap Mbak Selena, aman, santai aja, bercanda kok. Antara kamu yang jatuh ke guilty feeling atau kamu jatuh ke shame, merasa terbuang dari sosial. Hati-hati, kenapa? Karena dua level kesadaran ini, kalau di level force, mana ya? Nah, ini kan level force, destruktif. Nah, kalau kamu terjebak di dua ini nih, rasa bersalah, guilty feeling, dan malu atau shame, ujungnya itu dia pasti mendekati bundir. Peniadaan diri. Kehancuran. Jadi hati-hati ya. Kalau teman-teman sering menyalahkan diri sendiri, merasa terbuang dari sosial, dari keluarga, ya, meaningless. Wah, itu hati-hati guys. Jangan lama-lama di sini. Nanti ego akan menjorokkan kamu tuh untuk udah kamu nggak ada artinya, bundir aja sana. Nah, jadi hati-hati ya. Oke. Karena saya pernah di titik itu, makanya saya sharing gitu loh. Tidak ada sama sekali rasa sayang, apalagi cinta ke diri saya sendiri. Nah, di level force ini nggak ada cinta, yang ada kekurangan cinta. Gitu. Iya Kang Ari, siap. Yang ada orang-orang di level force ini, dia itu kekurangan cinta guys. Jadi orang yang kena inner child itu fix dia itu kekurangan cinta. Woi deh, mantap jiwa, dikasih mawar. Terima kasih Selena. Berkah selalu. Ya. Jadi kalian kalau masih mengalami luka batin inner child, fix kamu tuh kekurangan cinta dari orang tuamu. Udah fix gitu aja. Ya. Tapi jangan kamu tuh
menyalahkan dirimu sendiri gitu loh. Karena kamu cuma anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi jangan kamu menyalahkan dirimu sendiri, jangan kamu menyalahkan orang tuamu gitu. Karena itu adalah sebuah realita yang dimana sudah diizinkan terjadi oleh Sang Pencipta, Sang Pencipta realita. Terima kasih. Jadi, ya, waduh, mantap ini disawer terus, jadi nggak enak. Jadi, penerimaan itu adalah tahap pertama. Saya menerima realita apa adanya. Karena di balik penerimaan itu akan ditemukan makna. Kenapa ya saya tuh mengalami ini gitu loh. Ya. Oh, teksnya agak ke tengah. Oke, siap-siap. Ya. Nah, disitulah makanya di saat kamu kekurangan cinta, kamu mulai menyadari kalau kamu tuh bisa memberikan cinta ke dirimu sendiri. Self love lah, mulailah. Ya. Oke, self love itu dihadirkan gitu loh. Ya. Ternyata saya tidak perlu lagi menunggu gitu loh kekurangan cinta ini dipenuhi oleh mereka. Tetapi saya sadar kalau saya bisa memenuhi kekurangan cinta saya dari diri saya sendiri. Nah, makanya kalau dari korban, ini kan pelaku. Dari sini dia bisa keberani untuk mengakui, dia bisa masuk ke netral, dia bisa ke penerimaan, masuklah ke dia ke level cinta. Ya ampun, ternyata selama ini yang bisa bikin saya happy tuh diriku sendiri. Nah, di sini udah mulai merasakan cinta, khususnya self love kalau di 500. Ya. Nunggu sadarnya gimana? Enggak lah, jangan ditunggu lah. Ya. Jangan ditunggu, tapi kamu mulai untuk ya melihat mengamati itu secara jernih gitu loh. Ya. Apa sih, introspeksi diri lah. Nah, muhasabah diri lah gitu, ya. Merenung. Nah, pada saat kamu masuk ke 500, di sini adalah soal self love. Cinta ini soal conditional love. Artinya syarat gitu loh. Ya. Ya. Jadi fokusnya ke diri sendiri dulu sampai dia penuh, kekurangan cinta itu sudah terpenuhi. Ya, disitulah kamu sudah mulai masuk naik lagi ke level unconditional love. Artinya kesadaranmu untuk memberikan cinta ke diri sendiri itu setelah gelas cintamu sudah penuh, kamu bisa mulai untuk berbagi tanpa syarat, dengan catatan tidak mengurangi yang namanya gelas cintamu sendiri. Jadi jangan sampai kamu ngorbanin diri lagi untuk orang lain gitu loh, karena harusnya sudah sembuh gitu loh. Jadi kamu nggak butuh validasi, nggak kamu ngemis-ngemis gitu loh. Ya. Ngelek, cek, apakah ngelek? Aman. Oh, aman. Oke, lanjut. Nah, artinya proses tumbuh kembang kesadaran itu bisa kamu jalani sendiri gitu loh. Sampai kamu memenuhi kekurangan cintamu dan sampai pada titik kamu bisa berbagi cinta. Gitu. Ya. Jadi tidak ada sama sekali rasa sayang, apalagi cinta ke diri saya sendiri.
Semua dikarenakan oleh persepsi, belief system, dan juga perspektif yang di situ-situ aja. Nah, kalau terjebak di dalam manas tuh memang persepsinya itu fixed mindset nih. Gitu aja. Korban lagi, ngulang lagi, capek lagi, ngulang lagi gitu loh. Ya, karena dia fix di dalam kotak ini gitu loh. Gak bisa keluar gitu. Baik belief system, persepsi, maupun perspektifnya. Yaitu langsung berusaha praktek unconditional love tanpa menyadari soal self love. Nah, di sini berusaha bijaksana sebelum bijak sini gitu. Dia belum bisa self love, udah buru-buru unconditional love gitu loh. Dan bahayanya tanpa disadari ini sudah menjadi sebuah pola yang berulang-ulang, dan pola ini mampu menarik event peristiwa orang-orang yang membuat dan mengukuhkan posisionalitas saya sebagai korban yang terjebak di paradigma yang jiwa yang mengalami gitu. Nah, pada saat jiwa saya berada di dalam manas ini, baik persepsi, perspektif, ya, itu semua akan berputar-putar di sini menjadi sebuah kesadaran soal korban. Ya. Dan biasanya kita ini akan ketemu orang-orang juga yang berada di posisi yang sama, tetapi di situ ada keterburu-buruan gitu loh. Karena kita melihat mereka mengalami apa yang kita alami, dan kita tahu kita terburu-buru memberikan cinta kepada orang lain. Padahal kita aja sendiri belum bisa memberikan cinta ke diri sendiri. Biasanya gitu. Kenapa? Nah, ini mekanisme psikologis ya. Jadi pada saat kamu sedang terpuruk di dalam manas ini, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sama yang juga terpuruk di dalam manas ini. Ya. Masalahnya adalah kamu melihat serpihan atau kepingan diri kamu itu di diri dia. Jadi kamu ingin membantu dia dengan tanda kutip menolong dirimu yang kamu lihat ada. Karena di posisi kamu nggak ada yang nolong kamu. Nih, nangkep gak nih sampai di sini? Jadi kamu mau bantu orang yang sependeritaan karena kamu melihat ada kepingan diri kamu di dia. Ya udah deh, saya bantuin deh karena ada diriku di diri dia gitu loh. Sama, soalnya mirip. Kenapa? Karena secara realita nggak ada yang bantuin kamu. Kamu sedih gitu loh. Nah, paham ya? Ujungnya ngorbanin diri gitu. Betul sekali. Jadinya apa? Jadinya kamu terburu-buru praktek unconditional love sebelum kamu selesai soal self love. Cerminan masa lalu. Betul sekali. Ya. Cara keluar dari fase ini, entar dulu, sabar, pelan-pelan. Seruput dulu. Malam-malam, ya, oke? Jadi kamu bisa tahu penderitaannya orang, emosinya orang, kegalauannya orang gitu, ya. Karena kamu juga mengalami terlebih dahulu sebelum mereka. Lalu bagaimana gitu loh ke depannya? Nah, yang dilakukan itu adalah dibutuhkan banyak waktu dan energi hanya untuk berusaha hening dan tenang. Karena di saat menjalani sebagai yang mengalami banyak kegaduhan-kegaduhan batin yang dominan menguasai diri, baik dari sensasi, emosi, sampai ke pikiran yang tidak bisa berhenti loncat ke sana dan kemari. Jadi pada saat dia di posisi yang mengalami itu, konflik batin itu terjadi. Saking gaduhnya ya batinmu itu berantem perang ya antara pikiran dan hatimu itu.
Kamu itu hanyut gitu loh dalam kegaduhan batinmu itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Belajar untuk diem supaya bisa tenang dan hening. Makanya Cohen di awal-awal latihan meditasi mendiamkan diri, mendiamkan hati, mendiamkan pikiran. Ya. Belajar diem. Saya nggak mau lagi ngalamin kehanyutan. Kehanyutan apa? Kehanyutan atas manasku sendiri, emosi, perasaan dan pikiran. Ya. Seakan-akan jiwaku tenggelam dan hanyut entah kemana gitu loh. Elah, hanyut gitu. Karena kegaduhan mereka, ego dan pikiran yang terlalu dominan setiap saat dalam keseharian. Jadi berisik gitu loh. Ego dan pikiran tuh berisik. Manasmu tuh berisik. Saking berisiknya itu, kamu nggak tahu gitu loh. Bagaimana cara untuk bisa keluar. Nah, disitulah belajar hening dan tenang atau belajar diam itu kuncinya. Ya, kuncinya. Ya, berisik banget, iya. Apalagi kalau punya cicilan. Ya kan. Jatuh temponya seminggu. Gelisah mah udah pasti, itu kan perasaan gitu loh. Dimana kamu melatih untuk menjadi yang mengamati. Pelan-pelan dia keluar nih. Gitu. Karena saya berjarak pada saat belajar diam itu. Dia berjarak dengan emosi saya, dia berjarak dengan pikiran dan juga perasaan. Mengamati aja. Gitu. Kadang nggak dipikir tapi terpikir. Lah iya itu sama aja. Artinya kan kamu fokus untuk melawan pikiranmu sendiri. Disitulah kamu itu nggak bakal menang. Ya. Nah makanya belajar diam itu pelan-pelan dia bisa keluar nih. Posisionalitasnya keluar, berjarak. Ini pikiran gua nih mau kemana sih? Ini emosi gua kenapa sih gitu loh. Ya. Ilmu kayak gini kenapa baru aja muncul? Lah kamu yang kemana, Neng? Saya itu udah 2,5 tahun live. Kamu yang kemana, Bulan? Ya. Ntar. Nah, dan di saat hening itulah saya dapat mengamati semua yang terjadi, baik di level luar diri, di luar diri itu jadi maksudnya nih di luar diri ini begini nih tuh dia ngelot keluar objektif, atau yang di dalam diri nih subjektif ya. Yang di dalam diri apa? Ya manas lagi, emosi, pikiran, dan perasaanmu. Bisa diamatin gitu loh. Nah, jadi dia mengamati itu, manasnya ini. Ya. Nah, dan otomatis sudah ada jarak tuh antara saya dengan yang saya amati itu. Antara objek dengan subjek gitu. Dan seketika itu saya sadar kalau inilah kesadaran sebagai yang mengamati, tidak lagi sebagai yang mengalami. Jadi hanya belajar hening dan diam aja. Tidak merespon pikiran, perasaan, dan emosimu. Di situ ada jarak, guys. Antara yang diamati dengan yang mengamati. Di saat kamu mengamati pikiranmu, artinya kamu sedang di luar dari jarak dari pikiranmu itu. Ya kan kamu mengamati pikiranmu. Artinya kan ada jarak antara yang mengamati pikiran dengan si pikiran. Nangkep gak? Paham gak? Soal mengamati. Ya,
Mengamati emosi, ya berarti kamu sedang berjarak dengan emosimu gitu loh. Mengamati pikiranmu berarti kamu sedang berjarak dengan pikiranmu. Gitu. Iya, yang belum paham gak apa-apa ya. Mungkin baru masuk, nanti sering-sering aja nongkrong. Ya, oke. Nah, jadi udah kelihatan nih. Yang tadi di dalam dia bisa keluar dengan hanya belajar diem, hening, tidak merespon pikiranmu, tidak melawan emosimu, tidak lagi ngurusin perasaanmu. Belajar diem aja gitu loh. Ya. Nah, bentar. Oke. Nah, di peran sebagai yang mengamati, sudah banyak perubahan yang mampu saya rasakan. Mulai dari kerja si pikiran yang sudah mulai tenang, maupun dorongan-dorongan dari nafsu, keinginan, dan amarah si ego. Ya. Jadi, begitu kita berjarak guys, kita tuh nggak reaktif, kita tuh nggak responsif. Tetapi kita ini menjadi pengamat atas emosi dan pikiran kita sendiri atau atas ego dan pikiran kita sendiri. Yang dulu tuh merintah kan. Memerintah. Ya kan. Sedih. Wah, udah ngalamin sedih. Aduh. Ya kan. Cemas, ngalamin cemas. Ya. Nah, orang-orang yang nggak sadar nih dia bisa depresi lama-lama. Ya, dia bisa depresi. Makanya dibutuhkan psikolog atau psikiater. Ya. Ketika saya pengen ngopi saat mendengar seruput kopi Cohen, apakah itu saya tidak pengamat? Aduh, gimana ya? Ntar lah ya, ntar kamu naik aja request, kita ngobrol. Ya. Nah, yang jauh sudah bisa diredam. Artinya kontrol pikiran dan ego itu sudah bisa jauh diredam, hanya cukup dengan diamati saja. Segala yang hadir di dalam diri saya sendiri dan di level ini jiwa yang tadinya tenggelam, hanyut maksudnya ya, sekarang sudah mulai hadir ke permukaan dan sudah mulai bisa berkontribusi dalam membantu kesadaran untuk mengakomodir si pikiran dan si ego. Jadi pikiran dan egomu itu juga harus diakomodir guys. Kayak ngomongin anak kecil lah. Ya. Pikiran itu diakomodir logikanya, ego itu diakomodir emosinya gitu. Artinya ada proses di mana ya, saya sadar mengamati setelah luapkan emosi, bener nggak kok? Nah itu terlambat. Bablas. Itu bener, tapi jangan sampai bablas. Gitu loh, paham nggak? Itu bener. Itu loh. Ya. Dicatat. Jurnal salah satu. Iya memang kebiasaan journaling itu kan mengamati ya emosi kita dari pagi sampai malam, pikiran kita dari pagi sampai malam. Kalau itu dilatih ya secara konsisten, kamu bisa jadi pengamat gitu. Naik turun kok. Iya karena kamu niatnya mungkin gitu loh ya, nggak konsisten. Kadang-kadang orang begitu sih ya, udah tahu tapi nggak dilakukan, itu bentuk sabotase diri gitu. Ini akan ada di YouTube Kak? Iya nanti dibikin YouTube-nya ya. Ya. Jadi sabotase diri itu gitu guys. Ya. Kalau dia bilang saya naik turun kok, padahal dia ngerti nih begini-beginian nih. Tapi masih naik turun, artinya ada inkonsistensi atau ketidakkonsistenan dalam menjalankan proses latihan. Ya. Oke. Ibarat kayak kalau mau sehat ya olahraga lah, dia masih rebahan aja gitu. Dia tahu. Nah itu artinya sabotase diri gitu. Ya. Nah,
mengakomodir si pikiran dan ego sehingga kegaduhan-kegaduhan yang dulu yang dulu hadir sudah bisa mulai dinetralisir sehingga keadaan hening damai senantiasa hadir mewarnai keseharian saya. Nah, jadi latihan meditasi berujung ke meditatif. Oke. Memang butuh proses tapi bisa dilakukan. Ya. Otomatis belajar diam itu akan membawa kamu ke keadaan hening, tenang, dan damai. Ini udah kunci nih sebagai modal untuk menjadi si yang mengamati. Ya. Ada efeknya nggak kok kalau menyabotase diri? Ya ada destruktif. Bisa berujung bundir. Ya, oke? Nah, dan di level sebagai yang mengamati, maksudnya jiwa yang mengamati itu, jiwa saya bisa bertumbuh karena ada pola baru yang sedang diusahakan. Jadi ada habit baru yang dihadirkan dalam keseharian mengganti program yang lama. Untuk direpetisi secara terus-menerus sampai di titik mampu menggantikan program lama yang kadung terinstal di saat berposisi sebagai yang mengalami. Jadi pada saat kamu mengalami itu, sebagai yang mengalami itu, mengalami emosi, pikiran, dan perasaan itu ada program. Ya karena dilakukan secara rutin gitu loh, berkali-kali gitu. Nah, kalau kamu belajar hening dan itu hening dan journaling, belajar diam, journaling dan meditasi itu secara minimal 30 sampai 60 hari itu akan mengganti program yang sudah kadung kamu adopsi. Pada saat dia keluar, dia terus-menerus jadi yang mengamati minimal 60 hari aja. Ya, programnya berubah tuh. Berubah programnya. Ya, makanya jiwanya baru bisa bertumbuh. Ya. Tentunya lewat proses eling lan waspodo dan latihan sampai saatnya raga ini sudah selesai waktu masa pakainya gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada di room ini, artinya sih sebenarnya udah ada momentum untuk belajar soal spiritual dan niat untuk menjadi yang mengamati gitu ya. 60 hari cukup ya. Makanya kenapa minimal kan 30 hari, makanya kenapa bulan puasa itu 30 hari guys. Karena secara ilmiah ya, untuk merubah habit tuh 21 hari. Kalau nggak percaya, nanti puasa di hari pertama dengan puasa di hari ke-14 itu beda tubuh kamu. Ya, tubuh kamu udah beda cara menjalani puasa ke hari 15. Ya. Terus niat kamu makin jelas, fokus kamu makin tajam, pikiran kamu ngikut gitu loh. Itu baru 14 hari loh. Ya kan? Bandingin dengan hari pertama bulan puasa, pasti beda. Ya. Itu kamu ngalamin kok. Cuman kamu gak sadar gitu loh. Ada pola sistem yang bisa kamu manipulasi untuk kebaikan kamu sendiri. Nah iya pasti beda. Ya. Nah memang begitu. Itu mekanisme psikologi gitu loh. Dari psikologi, fisiologinya ngikut, tubuhnya ngikut. Ya. Berasa makin lebih kayak deket. Udah gak usah kesana. Ntar dulu, itu subjektif. Ntar dulu ya. Psikisnya dulu dirubah gitu. Jangan langsung bypass ke sana. Karena itu subjektif. Oke, nah
Semua kembali lagi ke kerangka berpikirmu. Apakah di level force yang negatif atau power yang positif. Contohnya ini nih tuh. Ya, kamu screenshot aja ya. Bedanya ini, kamu dengerin siapa gitu loh. Paham ya? Kerangka berpikir negatif. Ya. Melawan arus, berusaha mengontrol, menghakimi, menyalahkan. Kerangka berpikir positif, penerimaan, berserah, tidak menghukum, bersyukur. Sesimpel itu. Nah, perasaannya apa aja? Nah, ini aja. Ya. Otomatis di situ kamu bisa memilih apakah kamu mau ulangi atau kamu mau lampaui, terserah. Ya. Tetapi dimanapun posisimu, baik yang sebagai yang mengalami atau yang mengamati, ada selalu yang menyaksikan. Nah, ini ada konteks masuk ke ranah penyaksi ini. Betul nggak? Mau kamu di sini di bawah, mau kamu di sini bisa bertumbuh, selalu ada yang menyaksikan. mulai bertanya jiwanya nih. Maksudnya apa nih? Wah. Ayo. Akur, cocok. Nah, ya. Oke. Tapi masih kesal gimana kok? Berarti belum jadi program. Ya. Kamu masih di masa transisi.